الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا قائما يا إذا صعد الخطيب على المنبر بعيد الفطر ذابعا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله إن الله وملائكته صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, jalla thana'u, wa akbar asma'u, wa kabbiruhu takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah
hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, salat Idul Fitri rahmatullah di Masjid Sakinah ini dari semalam, saudara-saudara. Takbir sudah berkumandang, Allahu Akbar, menandakan keagungan dan kebesaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai tanda, saudara, Ramadan, saudara, yang penuh dengan keberkahan pergi saudara meninggalkan kita, saudara. Pergi meninggalkan kita Ramadan yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini yang berikan hanya kepada umat Muhammad SAW. Pergi. Apakah kita akan menemuinya lagi? Sama depan, apakah kita masih hidup, saudara? Apakah kita masih ada nafas? Apakah kita masih ada kesehatan? Apakah kita masih ada kemampuan untuk dapat melaksanakan puasa lagi di tahun yang akan datang? Ini menandakan apa? Menandakan bahwa tidak ada kekuatan. Sesuatu apapun yang kita miliki hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan kepada kita. Untuk sebagai apa? Untuk sebagai bekal kita. Untuk sebagai apa? Untuk sebagai bekal kita itu mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bahwasanya hanya di bulan Ramadan yang diberikan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW, tanpa diberikan keistimewaan ini kepada umat-umat terdahulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal wal furqan. Sesungguhnya Ramadan itu adalah sebagai suatu tanda rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Lalu apa yang kita dapat dari Ramadan? Apakah Ramadan itu memberikan bekas? Apakah Ramadan itu memberikan suatu intisari pembelajaran yang bisa kita dapatkan? Apakah Ramadan itu dapat memberikan suatu manfaat bagi kehidupan kita, atau berlalu begitu saja tanpa ada bekas? Mari saudara-saudara kita lihat baik ke dalam diri kita sendiri. Apakah Ramadan itu sebagai suatu bentuk atau bisa menjadi sebagai suatu perwujudan sebagaimana tema khutbah yang akan bawakan saya pada hari ini, yaitu Ramadan. Perwujudan Ramadan itu dapat merealisir jiwa sebagai kamilul insan. Ramadan itu adalah sebagai satu bentuk perwujudan yang dapat jiwa itu menjadi kamilul insan. Apa sih itu kamilul insan? Kamilul insan itu adalah manusia sempurna yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Apakah kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih? Jawabannya tergantung dari kemampuan kita atau kecuma-cumaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslimin rahimahullah, jamaah salat Idul Fitri Masjid Sakinah, hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur oleh Allah untuk berkumpul, untuk bisa merayakan apa yang sudah kita bisa berikan dalam kehidupan kita, yaitu kita berpuasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Kita wujudkan di dalam perkumpulan ini dengan salat Idul Fitri, kembali menjadi suci atau mendapatkan kemenangan bagi siapa, bagi orang yang ada di dalam hatinya itu Ramadan selamanya. Jika tidak ada Ramadan di dalam hatinya, maka kemenangan itu bisa kepada dia menjadi kemenangan semua yang didapat. Jika dipilih dari Ramadan itu puasa itu adalah menahan apa? Menahan diri dari lapar dan haus. Dalam wujud syar'inya itu menahan diri dari lapar dan haus dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jika dilihat dari filosofi ketauhidan atau filosofi tasawuf, puasa itu adalah satu pekerjaan ruh yang disebut dengan fi'lur ruh. Kenapa disebut dengan fi'lur ruh? Karena hanya puasa itu yang bisa dapat sampai balasannya Allah langsung sendiri yang membalasnya.
As-sawmu li, kata Allah dalam hadis kuncinya. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Wa ana ajzi bih. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, kullu a'mali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya segala sesuatu amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali hanya puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, di dalam bulan Ramadan kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Untuk dalam konsep secara spiritual, untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 metode, saudara-saudara. Yang pertama itu adalah metode dengan tahalli, yang kedua dengan tahayli, yang ketiga dengan tajalli. Nah, di dalam bulan puasa, untuk ketiga metode tersebut sudah kita lalui bersama-sama. Kita sudah kosongkan, kita sudah isi, dan kita sudah berusaha terhadap apa yang sudah Allah perintahkan di dalam kehidupan kita dalam bulan puasa ini. Kita sudah bersalat tarawih, kita sudah mentadabburi Al-Quran, kita sudah zakat, kita sudah bersedekah, kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW di dalam bulan puasa tersebut. Dengan bekas ini, dengan jiwa spiritual ini, maka konsep tersebut akan membawa atau membentuk perwujudan puasa menjadi dapat merealisir wujud fisik kita, jiwa kita menjadi manusia yang sempurna atau kamilul ihsan. Di dalam perwujudannya, saya teringat dengan satu kisah. Seorang budak belia di zaman Syekh Abu Ya'qub Yusuf bin Yusuf. Beliau mempunyai seorang budak belia yang kehidupannya sungguh sangat wara atau menjauhi dalam kehidupan dunia dengan seadanya aja. Beliau ini adalah seorang budak yang tampilannya itu adalah tampilan biasa karena kadang dia menyembunyikan kealimannya. Tapi dilihat oleh Syekh Yusuf itu adalah sebagai seorang yang alim. Syekh Yusuf ini mengajak sering kepada beliau itu untuk pergi tawaf ke dalam Ka'bah. Suatu waktu ketika tawaf dalam Ka'bah sudah berlalu, maka beliau ini berdua beristirahat. Setengah beristirahatnya di tengah dua, maka berucaplah sang budak ini kepada Syekh Yusuf tersebut. Wahai Syekh, sesungguhnya puasa engkau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Syekh Yusuf itu kaget. Kenapa? Karena engkau berpuasa tapi jiwamu berontak. Seketika berucap demikian, tidak lama Allah memanggil roh yang termulia seorang budak tersebut lalu meninggal dunia. Budak itu meninggal dunia hanya ada budak dan Syekh Yusuf tersebut. Lalu dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, Syekh Yusuf itu pergi turun gunung. Pergi turun gunung ingin membeli kafan, ingin mengkafani jenazah tersebut, ingin mengurusi jenazah tersebut. Namun apa yang terjadi? Ketika beliau Syekh Yusuf ini turun gunung, yang didapati ketika ingin membeli kain kafan, seketika itu gerombolan banyak di dalam manusia tersebut membicarakan tentang seorang budak yang meninggal di atas gunung. Subhanallah. Tanpa ada seorang pun yang tahu, hanya Syekh Yusuf tersebut, tapi orang-orang yang ada di bawah gunung itu bisa tahu. Kenapa ini bisa tahu? Syekh Yusuf memuji di dalam dirinya sendiri. Subhanallah, ini berarti bukan orang biasa yang meninggal. Hanya tampilannya saja seorang budak, tapi mempunyai jiwa sebagai seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terrefleksikan menjadi kamil insan. Nah, dengan begitu Syekh Yusuf membeli kain kafan. Ketika membeli kain kafan ingin balik lagi ke atas gunung, yang dilihat dalam gua tersebut sudah penuh sesak. Sudah penuh sesak, saudara-saudara. Manusia berkumpul. Manusia itu ingin menyolati, manusia itu ingin takziahkan, ingin melihat sebagai seorang sosok yang mulia ini. Namun Syekh Yusuf itu tidak dapat masuk ke dalam.
Syekh Yusuf itu tidak bisa masuk, tapi dengan keadaan, dengan jerih payah yang Syekh Yusuf lakukan, akhirnya Syekh Yusuf masuk ke dalam goa tersebut dan akhirnya memberkafani si budak tersebut hingga semua jamaah itu mensolati jamaahnya kepada budak tersebut. Ketika disolati hingga dibawakan kepada pemakaman, seketika itu juga Syekh Yusuf ikut ke pemakaman hingga akhirnya lelah yang didapat oleh Syekh Yusuf. Ketika beliau lelah, beliau tertidur, saudara-saudara. Ketika beliau tertidur, apa yang didapati oleh beliau? Beliau bermimpi. Ada seorang budak dilihatnya. Wah, ini seperti budak aku. Dia menunggangi dengan kuda yang berwarna hijau dan berpakaian hijau. Di belakangnya ada seorang pemuda tampan dan harum aroma tubuhnya. Lalu diikuti dengan dua orang tua, dan diikuti lagi di belakangnya dengan seorang setengah tua, dan diikuti lagi di belakangnya dengan seorang pemuda. Lalu bertanya Syekh Yusuf ini kepada budak tersebut, "Wahai budak, siapakah orang yang ada di belakang engkau?" Maka dijawabnya oleh budak Syekh Yusuf tersebut, "Beliau adalah Rasulullah SAW yang ada di belakangku, dan dua orang yang ada di belakangnya dengan orang tua itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan setengah tua di belakangnya itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan, dan pemuda di belakangnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan aku sendiri yang menunggang kuda diapit oleh mereka semua dengan memegang bendera." Lalu ditanya kepada mereka semua itu, "Mau kemana?" Lalu dijawab oleh budak tersebut, "Mereka itu semua adalah ingin menjemput aku, ingin mengantarkan aku ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Syekh Yusuf itu bertanya lagi, "Apa yang menyebabkan engkau, wahai budak, bisa mendapatkan kedudukan mulia seperti ini?" Lalu budak tersebut bilang, "Syekh Yusuf, aku mendapatkan ini dengan keridhaan Allah. Aku ibadah dengan ridha, mengharapkan keridhaan Allah. Dan aku mendapatkan keistimewaan ini dengan apa? Dengan berkat puasa." Dengan apa? Dengan berkat puasa. Lalu semenjak itu terbangunlah Syekh Yusuf dari tidurnya. Ketika terbangun dari tidurnya, maka bekas atau asal dari mimpi yang didapatkan oleh Syekh Yusuf tersebut dijalankan penuh dalam kehidupannya sehari-hari. Dijalankan penuh, mereka itu menjalankan puasa Daud, Senin sehari puasa besok tidak, sehari puasa besok tidak, puasa Senin Kamis dijalankan oleh Syekh Yusuf tersebut. Lalu puasa Ayyamul Bid selalu dijalankan oleh Syekh Yusuf tersebut. Untuk apa? Sebagai satu momen, atau sebagai suatu jalan, atau sebagai suatu napak tilas, ingin menjadi seperti kamilul insan yang didapatkan oleh budak tersebut. Nah, apakah Ramadan ini yang pergi meninggalkan kita itu membawakan bekas kepada kita, saudara-saudara? Ramadan sudah pergi, seperti halnya orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti halnya orang-orang yang kita cintai yang tengah-tengah kita ini sekarang sudah tidak ada, saudara-saudara. Banyak ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita itu sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Apakah kepergian mereka semua itu membawa bekas, ataukah kepergian mereka itu semua membawa dampak kepada kita? Untuk bisa apa? Untuk bisa kita banggakan, untuk apa? Untuk bisa kita berikan yang terbaik kepada mereka. Berupa saudara-saudara ini, di tengah-tengah kita itu pergi seorang sosok ibu dengan welas asih sebagai seorang pendiri dari Masjid Ummu Sakinah ini. Itu Ibu Hajah Faridah binti Abdullah Isa. Beliau pergi meninggalkan kita dengan tenang, dengan penuh nikmat yang Allah berikan kepada Maria. Apakah kita masih akan menyusul? Kita masih akan menyusul, saudara-saudara. Al-mautu ya'ti baghtatan, al-mautu itu adalah datangnya tiba-tiba. Al-mautu itu adalah hak,
Namun apakah dengan kematian ini kita bisa memberikan dampak kepada apa yang sudah kita berikan kepada saudara-saudara kita? Ketika kita bertemu kepada mereka, kita membawakan kebanggaan kepada mereka. Dari dalam momen Idul Fitri ini, mari kita doakan kepada Ibu Hajah Ida Farida binti Abdullah Isa yang sudah membangun masjid kita untuk ini. Kita berikan doa, Allah berikan maghfirah kepada beliau, Allah berikan maaf kepada beliau dengan ditinggalkan sebagai saudara-saudaranya, suaminya Haji Husni, anaknya Haji Syarif, dan seluruh keluarga besarnya itu mendapatkan keteguhan, keimanan yang kuat, mendapatkan sehat afiat, mendapatkan rezeki yang halal berkah. Dan kepada DKM Masjid yang sudah diamati oleh Ibu Hajah Siti Farida almarhumah itu mendapatkan pertolongan yang Allah berikan, khususnya kepada Ustaz Asyal dan keluarga. Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan keridhaannya, Allah berikan manfaatnya dalam mengurusi ini menjadi makmur. Dan kita berdoa bersama-sama, semoga Allah menjadikan hari raya ini menjadi hari raya yang menjadikan kita bahagia, hari raya yang menjadikan kita penuh kemenangan, hari raya bisa menjadikan kita manfaat dunia akhirat. Ibadallah, Allah yaj'alna من الصائمين وينصرنا من الصائمين. يا الله على الله علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام، إنك أنت السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في هذا اليوم الكريم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعه وسائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل عيدنا سعادة ومباركا، وعله علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام مع الرزق والعافية، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يجعلنا ويأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله